Kita balik lagi ke kontennya ke Gitar Warehouse, dan di edisi kali ini termasuk gitar yang paling banyak di request, paling ditunggu-tunggu ya. Hari ini kita akan bahas Solo King dan Kaizen. Nah, di sebelahku ada Fakih. Fakih ini yang kemarin juga udah jadi guest kita di konten sebelumnya, membahas tentang apa sih? Bahas tentang itu gitar Tokai sama Squire. Ya, jadi pembahasan tentang Tokai dan Squire. Di situ juga ada profilnya Fakih juga ya. Ya. Ya kan, jadi ada Fakih ini gitaris berprestasi, dan nanti bisa kawan-kawan lihat juga di konten yang Tokai versus Squire, perjalanan panjang Fakih ya. Iya. Dan tapi untuk bahasan kali ini sebenarnya kita ajak Fakih untuk bahas lebih dalam tentang spek gitar yang kita akan bahas kali ini. Dan sebenarnya tema kali ini adalah gitar-gitar yang tidak mahal ya, alias termasuk range yang murah tapi dengan spek dewa ya. Dewa. Karena nanti bakal kawan-kawan dengar sendiri dan lihat sendiri, ini benar-benar dua gitar ini benar-benar gitar yang kayaknya kalau di radar musisi itu kayak nggak terlalu sering kedengeran, tapi ternyata setelah kita telaah speknya gila-gilaan gitu. Ya, jadi sebenarnya aku harus bahas dulu nih kenapa Fakih kita tarik ke sini gitu. Karena memang Fakih ini seringnya main Superstrat ya Ki ya. Iya. Kebetulan sekarang ini memang gitar populer aku memang Superstrat. Superstrat, dan kita juga nanti ada bahas Stratocaster, juga ada bahas Telecaster ya. Jadi memang ini benar-benar orang yang tepat nih untuk bahas yang seperti ini ya Ki ya. Dan boleh aku ceritain juga, Solo King ini baru aja di Medan, jadi kayaknya ini pertama di Medan. Solo King nyampe di Medan di Gitar Warehouse, dan kita orang pertama yang nyentuh ini ya. Perdana nih. Kami adalah manusia pertama yang nyentuh ini di Medan nih, Solo King. Kalau Kaizen juga pertama di Medan ya. Ya, jadi Kaizen juga pertama di Medan. Jadi ini benar-benar gitar yang orang jarang dengar sebenarnya. Tapi kalau kalian ngelakuin research, kalian nggak akan nyesel dengan gitar ini. Mungkin boleh dibahas dulu dari Solo King-nya, Fakih. Ya, jadi yang sebenarnya menarik ya, menurut aku itu gitar yang Solo King ini termasuk gitar yang modern ya, menurut aku vintage modern gitu lah. Nah, ya, kenapa? Karena sebenarnya kalau aku pengalaman kalau melihat gitar itu yang dia itu Superstrat, yang modern itu biasanya dia itu udah punya yang ini locking tuners sama 2-point tremolonya, yang 2-point tremolo ini. Nah, itu sebenarnya banyak kita temuin sih di gitar-gitar yang Superstrat yang mahal-mahal, yang harganya sama sekali nggak murah gitu. Nah, terus satu lagi dia punya yang namanya spoke wheel untuk adjust necknya. Kemudian dia di sini udah pakai bodinya Alder, dan kita udah punya roasted maple neck sama fingerboardnya. Kemudian ada perloid Pega. Kemudian dia di sini udah punya split coil untuk yang pickup bridge humbucker. Kemudian dia punya abalone ya. Dia udah punya extended cutaway ya. Kemudian dia udah punya ini yang untuk neck jointnya dia sudah memiliki neck joint yang seperti Fender Elite. Kalau teman-teman bisa lihat di Fender Elite itu neck jointnya identik dengan yang punya Fender Elite ya. Itu aja sih dari spek-spek yang tadi udah kita lihat. Sebenarnya ini gitarnya lumayan bisa dibilang gitar yang mereknya itu sama sekali jarang terdengar, tapi speknya gila-gila. Speknya lumayan itu ya, lumayan mengejutkan buat aku. Apalagi ini pertama kalinya aku nyobain gitar Solo King ya. Dalam menurut di Bang Afif sendiri gimana? Ya, jadi kalau dari aku sendiri juga sebenarnya sama ya, yang tipenya sama dengan yang punya Fakih ini sebenarnya ngincar bentuk Stratocaster gitu. Mungkin yang bisa aku tambahin juga tadi seperti yang udah dijelaskan juga roasted maple ya. Dan sebenarnya mungkin banyak kawan-kawan yang nanya, Bang atau Fakih, kenapa sih orang tuh ngincar roasted maple gitu? Karena orang nggak banyak yang tahu apa fungsi dari roasted maple sebenarnya.
Jadi awal mulanya itu kenapa orang pakai Roasted Maple itu adalah musisi-musisi yang lagi tour. Jadi musisi yang lagi tour, kemudian kan kalau misalnya kita nih misalnya dari iklim yang dingin ke iklim yang panas atau dari panas ke dingin, itu biasanya ada perubahan necknya. Iya. Itu bisa bengkok. Iya, jadi necknya bisa bengkok atau kita harus adjust lagi kan? Harus adjust lagi dan memang memerlukan waktu yang lama kalau misalkan kita nggak pakai yang Roasted Maple. Karena ada Roasted Maple inilah jadinya kita dimudahkan. Jadi dia itu lebih stabil apabila kalian musisi yang touring, apalagi touring ke luar negeri. Yang iklimnya berbeda itu benar-benar itulah. Jadi kalau keluar negeri pakai Solo King. Ya. Jadi ya itu jadi cerita tentang Roasted Maple. Dan kerennya lagi Solo King ini dia ada threshold adjustment-nya di sini kan? Iya. Tadi ya. Jadi bayangin kalau misalnya pun ternyata memang bergerak neck-nya, kita bisa tinggal adjust aja dari sini. Ini mudah. Jadi memang kelihatan gitar ini didesain untuk gitaris-gitaris yang session juga bisa. Pokoknya yang butuh adjustment yang cepat nih bagus gitu gitarnya. Terus yang menariknya tadi juga ada ini ya, locking tuner sendiri ya. Jadi menurutku gitar-gitar sekarang yang modern itu udah pakai locking tuner semua. Rata-rata Superstrat memang sekarang yang modern kayak yang locking tuner. Jadi walaupun kita memang kan ini bukan floor race tremolo gitu kan. Jadi ini pakai yang apa namanya? two point screw ya? Iya, ini namanya 2 point screw tremolo kan. Jadi walaupun kita dive bomb-nya lumayan dalam, karena ada lockingnya, jadi nggak bakal out of tune gitu. Itu untuk gunanya locking tremolo yang di sini ya. Kemudian tadi yang menariknya adalah itu dia ada extended cut-nya, comfort cut. Dan bukan cuma itu aja nih, kita juga punya seperti satu caster pada umumnya. Yeah. Ada belly cut-nya. Jadi mungkin buat yang udah berumur seperti saya, yang udah mungkin lebih berumur, mungkin sudah ada buncitnya itu udah lebih enak gitu. Dan ternyata juga ada comfort cut di sini. Iya, di sini juga. Seperti satu caster pada umumnya gitu. Ini juga bisa dibilang memang kayak dekat ke badan gitu. Iya. Ya. Kemudian yang lainnya adalah matching headstock. Itu juga jarang dilihat sama orang-orang tuh. Jadi kan kalau gitar-gitar kayak Fender, Squier itu kan nggak matching headstock ya. Nah ini warnanya kebetulan warna favorit aku juga, soft green dan matching headstock soft green. Yeah. Jadi termasuk jarang juga. Terus foil speed ya, ada foil speednya juga. Dan mungkin yang nanya pickupnya ini pickup Alnico versi dari Solo King. Kalau Stratocaster pada umumnya kan dia masukin jacknya ke sini ya. Iya. Nah ini dia di sini. Iya di sini. Dan menariknya adalah port jack-nya itu tidak sama seperti Telecaster, jadi memang sepertinya dia bikin port jack sendiri gitu. Ini juga menarik ya, mungkin memang ada fungsinya supaya lebih duduk gitu, karena dia memang nggak goyang sama sekali. Dan dia juga kayak melengkung gitu dalam. Iya, jadi memang sepertinya memang punya desain sendiri dia untuk port jack-nya. Kemudian sama ya seperti punya Pati juga, dari dia ini satin ya? Satin finish. Satin finish. Dan mungkin itu masalah selera ya, ada yang suka, aku lebih lebih suka glossy, mungkin ada yang lebih suka satin gitu. Jadi masing-masing punya preferensi sendiri gitu. Tapi jangan stop dulu karena nanti di akhir kita bakal kasih tahu harganya dan kawan-kawan bakal kaget dengan harga Solo King ya. Dan kita berdua juga kaget. sejujurnya kaget. Sekedar informasi ya, jadi mungkin ini prediksi kami berdua. Gitar ini memang ngincar jadi suatu caster modern dan sepertinya mendekati merek gitar S. 4 huruf ya. Seru. Hampir aja. Jadi ya itu. Jadi dia sepertinya memang ngincar ke market gitar S tadi ya. Dan kelihatan sih dari spesifikasinya, bahkan dari bentuknya juga udah mulai kelihatan, dari feel-nya juga. Mungkin aku pernah juga sih ngetes gitar itu sekali dan memang feel-nya ya memang nggak bisa dibilang sama, cuman kelihatan ngincar di situ. Kelihatannya ya. Untuk gitar Solo King, kita akan coba cek soundnya tuh, gimana kira-kira dari setiap pickupnya. Dan mungkin yang kawan-kawan perlu tahu juga, ini sekarang kita udah upgrade nih. Jadi kita sekarang ada direct sama yang todong gitu. Yang aku pegang ini, Solo King yang aku pegang ini, sekarang direct ke Palmer, kemudian langsung ke mixer, dan itu yang langsung kawan-kawan dengar gitu ya. Nah, sedangkan nanti yang Solo King yang dimainin Fatki itu nanti ditodong, kemudian nanti langsung ke mixer dan itu yang nanti kawan-kawan dengar. Seperti itu. Oke, aku langsung aja dari
direct, dan ini untuk pickup neck-nya. Ya, itu untuk pickup neck direct ya. Nah, sekarang kita pickup neck middle. Ya, itu untuk pickup neck dan middle-nya. Kemudian kita ke pickup middle, masih direct. Nah, ini kita ini kita bridge dan middle. Tapi untuk speed coilnya saya masih pakai yang humbucker. Jadi ingat, ini humbucker digabungkan dengan middle pickup, gitu ya. Untuk itu untuk bridge dan middle masih pakai humbucker. Sekarang aku full humbucker. Kemudian kita coba speed coilnya ya. Ini aku coba speed coil dari middle dan humbucker yang di bridge dulu. Terakhir langsung ke single coil, speed coil ya, speed coil yang bridge dengan humbucker ini kita speed. Oke, itu tadi untuk speed coilnya. Dan ini jangan lupa, ini kita direct. Sekarang kita dengerin solo king yang Todo. Ya. Jadi ini aku coba yang solo king. Pickup yang bridge dulu, ya humbucker. Nah itu. Jadi kemudian ini adalah kombinasi antara bridge humbucker dengan single.
Kemudian ini pickup yang single. Ya. Kemudian pickup yang kombinasi antara yang middle dengan neck. Oke, tadi kita udah habis-habisan dengan Solo King, udah dibantai sama Fatih juga tadi di shredkan ya. Dan sekarang kita akan nge-shred juga sama Kaizen. Jujur aku baru nemunya di Queen Victoria House gitu. Dan jujur ini jujur juga, aku agak-agak sempat sepele awalnya. Agak sempat sepele karena ini Kaizen ini merek apa gitu kan. Dan mungkin sebelum kita masuk ke spesifikasinya, aku juga boleh cerita kalau Kaizen ini kayaknya memang jarang juga di toko-toko ya, bukan brand yang sering dijumpai di toko-toko umum gitu. Jadi mungkin teman-teman juga walaupun kami udah review harus ngerasain sih gimana Solo King sama Kaizen. Kalau untuk Kaizen yang ini kita udah punya body S body ya. Kemudian dia itu pakai konfigurasi pickup single. Pickupnya menggunakan Wilkinson. Kemudian dia pakai traditional bridge ya yang 6 toe. Kemudian yang ininya untuk input jacknya dia memang berbeda dari yang Solo King ya. Kalau yang ini dia memang ikut ke Fender ya. Dia yang paling unggul menurut aku ini dia udah punya J-Scar frets yang jumbo ya. Udah menggunakan jumbo J-Scar frets. Kemudian dia untuk neck, material necknya dia sudah menggunakan roasted maple dengan finishing glossy. Kemudian dia locking cleanersnya pakai yang tradisional. Karena dia pakai yang J-Scar jumbo frets ya, jadi dia itu kalau untuk di bending menurut aku lebih licin dia. Untuk bending yang seperti itu lebih enak ya. Dia lebih dapat lah. Neck jointnya dia menggunakan yang 4 bolts. Kemudian ini ada ponton, ada belly cut ya. Iya, belly cut. Kemudian di sini juga ada bagi pontonnya di sini. Ya, itu sih kayaknya lebih itu ya, lebih kayak Fender replika sih kalau menurutku yang Kaizen ini. Sekarang ya, kalau aku ini seperti kepribadiannya juga memang apa ini udah apa ya, bodinya beda nih. Kalau itu kan Ash ya, kalau ini Alder tapi catnya meriah gitu. Ini kan ada sparkly-sparklynya. Ini kayak mirip gitar Yvette yang di Ibanez itu yang ada sparkly-sparklynya gitu.
Jadi mungkin buat kawan-kawan yang nyari, karena menurut aku juga jarang sih nemuin finishing seperti ini. Dan aku lihat dari beberapa tipe Kaizen dia memang nampak kayaknya marketing dia tuh nunjukin finishing yang agak-agak lain gitu. Kayak ini kan memang lebih natural ya. Cuman kan kalau yang ini beda juga kan gitu. Kayak dia ada gradasinya. Ini ada sparkle-nya. Kalau yang Kaizen yang T nanti itu juga ada sparkle-nya. Jadi memang lumayan unik nih dari segi finishing-nya gitu. Yang pengen meriah-meriah. Ya pengen meriah-meriah mungkin ya. Pengen apa ya, nonjol di bandnya mungkin. Itu bisa pakai ini gitu. Tadi seperti kata Fatki juga, memang yang punya Fatki pakai Wilkinson, punya aku juga pakai Wilkinson, dan yang Tele, nanti ada ya Tele Tin lain, itu juga pakai Wilkinson humbucker ya. Jadi semua pakai Wilkinson sepertinya. Nanti bisa teman-teman dengar sendiri perbedaannya pickup Wilkinson sama pickup Alnico dari Solo King, itu bisa teman-teman compare gitu. Terus kemudian tadi ya masalah ini kita nggak pakai locking nih ternyata ya. Jadi yang tradisional aja, nggak seperti yang Solo King. Solo King kan tadi ada locking tuner versi Solo King-nya. Terus bridge-nya juga tradisional gitu ya. Jadi memang kelihatan nih ini Kaizen ini bukan ngincer suatu caster modern gitu. Bukan, dia ngincer yang kayak apa ya? Nggak bisa dibilang vintage juga sih, tapi memang kayaknya lebih ke yang gitu. Atau Squire Classic 5 mungkin ya, lebih. Dan seperti yang tadi Fatih bilang juga, ini neck-nya glossy dan juga fairboard-nya glossy gitu. Jadi beda dengan Solo King yang walaupun dua-duanya roasted maple, tapi yang satu satin, yang satu glossy. Jadi balik lagi ke selera kawan-kawan. Dan yang menariknya juga, tadi kita udah nyobain Solo King, yang ini lebih apa ya, flat dan lebih tipis ya. Walaupun nggak kayak Ibanez gitu, nggak wizard neck, tapi kerasa kayak Squire Classic 5 yang gitar-gitar Squire yang nggak se-baseball bat Fender gitu, nggak yang setebal Fender gitu. Jadi sejujurnya mungkin buat kawan-kawan yang suka glossy dan necknya sedikit tipis itu boleh juga coba-coba Kaizen. Walaupun aku akuin Solo King itu nggak setebel Fender yang memang benar-benar Fender tradisional juga, tapi memang kalau dibandingin Solo King dengan Kaizen lebih tipis sedikit ini. Tuh. Terus tadi ya Jazz Carpet tadi yang seperti Pak juga bilang, jadi kurang lebih speknya juga mirip nih, dua ini kreatifnya juga hampir sama. Tadi juga sama, walaupun tidak sama seperti Solo King ya, jadi nggak sampai extended cut. Tapi memang adalah usahanya. Ada usahanya untuk memotong ini dan curve heel-nya. Jadi kalau curve heel tadi yang seperti Solo King kan, dia ada kayak potongannya seperti itu. Kalau ini dia petak seperti biasa aja. Mendengarin tentang speknya dari Kaizen, dan ini juga pasti ditunggu-tunggu tentang sound testnya atau sound checknya gitu ya. Nah sekali lagi ini sama seperti Solo King tadi, aku going direct ke Palmer dan aku juga harus bilang kalau Kaizen ini nggak ada split coilnya ya. Jadi benar-benar murni single coil SSS gitu. Langsung aja, ini untuk neck pickup. Oke, itu untuk neck pickup. Kemudian yang ditunggu-tunggu untuk neck dan middle pickup. Kemudian untuk middle pickup. Oke, kemudian untuk middle plus bridge-nya. Dan kemudian yang terakhir untuk bridge-nya.
Oke, itu untuk bridge-nya. Sekarang kita dengerin dari Fatki untuk Kaizen yang dipegang. Yang posisi bridge single coil. Yang posisi kedua yang bridge sama middle. Untuk selanjutnya posisi ketiga yaitu middle pickup. Selanjutnya posisi keempat yaitu middle pickup dengan neck pickup. Selanjutnya untuk posisi neck, posisi kelima. Cerita tentang speknya Solo King, speknya Kaizen juga. Udah dengerin dari direct, udah dengerin dari Todong ya, soundnya juga. Jadi harapan aku dan Fatki adalah kawan-kawan bisa compare nih dari rumah, kira-kira gambarannya gimana gitu. Walaupun memang yang terbaik tetap coba langsung ya. Coba langsung. Lakuin gitar khas gitu. Karena memang kita seperti ini, kita percaya nggak percaya kan awalnya. Tidak bisa underestimate. Iya, tidak bisa di-underestimate gitu. Karena di awal-awal kan kalau kita dengar namanya Kaizen, Solo King itu Kaizen. bukan household name gitu lah istilahnya, bukan nama-nama yang terkenal gitu kan. Tapi ya kaget nggak sih Fatki hari ini? Kaget. Ya memang sebenarnya oke sih kalau misalkan kita tahu misalkan brand yang household itu. Tapi nggak ada salahnya juga kita tahu gitar yang kita jarang dengar gitu, kita coba langsung memang. Iya. Dari situ kita baru bisa wow. Iya. Terus justru aku juga sebenarnya wow juga. Aku juga, ya ini sekarang 2020 ya kan, maksudnya 2020. 2020 tuh bukan untuk
apa ya, untuk pamer-pamer brand ini brand itu gitu loh. Maksudnya sekarang kita bicara tentang spek, tentang sound juga kan di sana. Jadi bukan berarti brand kita nggak terlalu terkenal atau misalnya masih baru muncul, bukan berarti itu jelek kan gitu. Itu jelek. Karena Fatih kaget, aku juga kaget kan tentang playability-nya tuh memang enak, kemudian soundnya juga sound mahal gitu, bukan sound gitar yang biasa dan gitu. Ya memang ya 2020 ini ya semakin banyak lagi gitar yang baru-baru, dan mereka justru bukan start dari yang spek yang biasa-biasa aja, justru mereka bisa langsung start pakai spek yang ini, pakai spek yang dewa. Iya. Jadi udah saatnya kawan-kawan coba gitar-gitar yang lain-lain ya gitu. Dan untuk kesan-kesannya nih, Fatih, mungkin Fatih dulu kali ya. Tadi udah mainin, Fatih mungkin udah banyak mainin Tokai, udah mainin Squier, udah mainin Ibanez, udah main banyak gitar gitu ya. Jadi untuk yang kali ini nih, kasih tahu dong kesannya ke viewers, apa nih kira-kira yang Fatih dapat setelah main Solo King dan Kaizen? Ya, kalau untuk Solo King terus terang aja, aku itu baru sampai itu lihat ini itu udah wow. Ini dari estetikanya aja dia udah lumayan menarik perhatian gitu ya. Dan dari segi speknya juga ya mungkin Solo King ini cocok banget buat yang nyari gitar dengan harga yang tidak masuk akal. Bukan berarti dia tidak masuk akal itu kita nggak bisa itu ya, kita tidak masuk akal dia itu tinggi harganya, tidak. Jadi dia sudah punya fitur-fitur yang modern dalam gitar ini dengan harga yang terjangkau. Kalau menurut aku sih itu, dan memang ini gitarnya dalam segi tone juga kita dapat banyak pilihan ya, termasuk dari coil splitnya juga, dan memudahkan kita sebenarnya dari fitur yang dimiliki seperti locking tuners dan spoke millnya juga. Dari segi playability memang ini karena neck shape-nya juga dia agak lebih tebal ya. Mungkin kalau yang dia main speed memang agak susah ya, agak kesusahan. Tapi nggak masalah, nggak masalah. Terkadang itu juga bisa jadi itu merupakan sebuah kebiasaan baru gitu. Bisa aja kita main gitar ini karena udah saking lamanya kita bisa main speed di gitar ini. Itu yang bikin wow lagi. Kaizen jujur aja itu ya terkejut sebenarnya. Terkejut dengan dari namanya saja udah wow, Kaizen. Tapi semenjak pertama kali coba langsung itu rasa terkejut itu berubah jadi sebuah hal yang gimana ya, susah untuk diungkapkan gitu. Jadi aku udah coba langsung ini gitar, ternyata dia punya tipe neck yang tipis gitu, dan dia udah menggunakan jazz car fret. Ini benar-benar playability-nya buat tangan itu enak banget, apalagi kalau untuk main speed ya, kan dibutuhkan neck yang shape-nya tipis dan jumbo fret ya. Jadi itu menurut aku sih untuk playability kayaknya aku ini lebih dapat sih. Oh gitu. Oke. Aku awal sebenarnya aku punya ekspektasi tinggi sama Solo King gitu. Karena memang udah sering lihat review juga gitu, dan untuk Solo King aku ngerasa memang dia ngincar satu caster modern kan gitu ya. Dan aku sejujurnya memang kaget dengan spesifikasinya, kan ada roasted maple-nya, ada locking tunernya gitu, dengan harga yang nanti kawan-kawan juga tahu sendiri gitu harganya berapa gitu. Jadi aku tahu pasti kalau dengan harga yang segini itu kayak hampir kayak impossible untuk dapetin spek yang seperti itu gitu. Itu udah gila gitu bisa dapet seperti itu. Cuman gara-gara brand aja kita jadi nggak membuka mata gitu kan. Jadi itu satu yang aku rasa. Kemudian kalau dari segi ya tadi fitur ya, berarti ya dari mulai bridge-nya lah, dari mulai single speed coil-nya ya, fleksibel kan. Kemudian ada extended cut-nya, itu spek-spek gitar yang modern dan high end kan seperti itu. Tapi kalau dari segi sound-nya, aku ngerasa memang Solo King itu memang ngincar, kalau mungkin kalian ngincar suara Fender tradisional mungkin gak terlalu kesana deh goalnya, lebih ke arah sound-sound gitar yang gitar S tadi, jadi lebih ke arah yang sound modern memang. Jadi kawan-kawan juga harus nyobain sendiri tentang sound-nya gitu. Kita juga dengar, mungkin kalau kawan-kawan nyari Fender yang tradisional yang murni itu mungkin nggak sama gitu. Mungkin nggak sama.
Cuman kalau kawan-kawan suka A1 mungkin ya, udah tahu arahnya kemana gitu kan, A1 itu bisa dapat banget pakai yang session player juga. Ini Iya. benar-benar gitar yang fleksibel ya. fleksibel. Itu kalau dari soundnya gitu. Benar-benar. Kemudian kalau dari playability-nya, aku ngerasa memang ya tadi karena ada extended card-nya, terus kebetulan aku juga lebih cocok sama medium fret ya, karena kalau jumlah kegedean bagi aku cocok aja sih sama Solo King itu. Tapi kalau Kaizen, bicara Kaizen, aku sejujurnya agak sepele sama Kaizen dari awal gitu, karena memang bukan household name, aku juga nggak terlalu sering main Kaizen baru pertama kali. Tapi ternyata aku setuju sama Parky gitu, dari playability-nya, dari segi neck-nya ya, apalagi memang aku suka glossy neck kan, tambah lagi J-Scar gitu, jadi memang kawan-kawan juga harus coba neck-nya Kaizen. Mungkin tinggal masalah selera. Kalau dari sound, nah aku harus bilang juga karena ini pakai Wilkinson ya, jadi menurut aku memang soundnya itu dia sound sinkronnya dapat, tapi juga nggak bisa dideketin sama Fender menurut aku. Jadi mungkin agak sedikit lain, dia lebih low end dan agak lebih sedikit warm kalau aku boleh jujur gitu ya. Masalah soundnya, tapi punch-nya tetap dapat. Punch-nya tetap dapat. Iya, jadi kalau aku boleh jujur, Wilkinson ini justru menunjukkan punch-nya gitu. Iya, dan itu merupakan suara, maksudnya tone baru gitu. Iya, mungkin mau dapat sound Fender masih bisa dapat. Tapi kawan-kawan bisa ekspor lebih jauh. Jadi, untuk harga kira-kira berapa Ki? Kalau untuk Kaizen ini kita dan hanya baru di Queen ya, baru di Queen harganya itu di kisaran 3 jutaan. Nah, 3 jutaan udah J-Scar. Udah J-Scar, neck-nya udah dapat yang roasted maple lagi. Yang Solo King kita punya Solo King ini di harga 4 jutaan. Iya. 4 jutaan sudah dapat speknya. Iya. Jadi sekali kawan-kawan, Kaizen sekitar 3 jutaan ya tadi ya. Iya. Kemudian Solo King itu kita harga 4 jutaan. Kalian berdua benar-benar rekomendasi kalau untuk coba sendiri ke Guitar House. Dan kira-kira nyamannya kira-kira kemana ya?